Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita loh. Nah, tapi nih sebelum mulai ibadah, ada rules yang harus kalian taatin. Yang pertama, yang no, no, no. Yang pertama nih ya, kalian gak boleh main-mainan. Itu gak boleh, itu tetot. Yang kedua, kalian lari-larian. Itu juga gak boleh tuh. Habis itu, kalian gak boleh makan sambil minum. Itu udah tetot banget deh. Tapi nih, yang harus kalian siapin, istilahnya tuh yang yes. Kalian pertama harus siapin Alkitab kalian. Nanti kalau ada firman Tuhan mau baca gimana kalau nggak ada Alkitabnya? Nah, siapin ya adik-adik. Yang kedua, kalian harus ikutin ibadahnya sungguh-sungguh. Gimana? Biar sungguh-sungguh, kalian undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian. Biar kalian ibadahnya biar makin top nanti. Oke adik-adik? Siap. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Did you know? Shalom teman-teman. Di hari Jumat Agung ini kita bakal belajar beberapa pengetahuan tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yuk. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang mahkota duri. Tahukah kamu bahwa mahkota duri yang ditancapkan di kepala Tuhan Yesus adalah tanaman ini? Namanya adalah Ziziphus Christi atau dikenal sebagai Christ Thorn Jujube. Tanaman ini adalah sejenis pohon kecil yang selalu hijau, merupakan penghasil buah yang tumbuh di daerah Afrika Utara dan area tropis serta Asia Barat. Biasanya tumbuhan ini tumbuh di lembah-lembah Israel di ketinggian 500 meter. Tumbuhan ini berduri dan sangat tajam teman-teman. Selain itu juga sangat beracun. Dan jika tertusuk duri tumbuhan ini, rasanya akan sakit sekali. Dan kita bisa demam, sakit selama berhari-hari loh. Nah, si tanaman berduri ini yang dibentuk menjadi mahkota, lalu ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus saat akan disalibkan. Makanya Tuhan Yesus sangat menderita. Yang kedua, kita akan belajar tentang salib Tuhan Yesus. Tahukah kamu bahwa kayu salib yang dipikul Tuhan Yesus itu berukuran 1,5 meter dan beratnya itu 57 kg loh teman-teman. Dan Tuhan Yesus harus memikul palung kayu salib yang sangat berat tersebut keluar dari kota Yerusalem ke Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus akan disalibkan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang paku yang digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ukurannya masih belum diketahui secara pasti teman-teman, karena pada zaman itu nggak bisa didokumentasikan seperti saat ini dengan cara foto-foto atau dicatat dengan baik. Tetapi dari penemuan arkeologis untuk masa itu, biasanya paku yang digunakan oleh masyarakat Israel pada zaman itu berukuran 18-20 cm dengan diameter sebesar 1 cm teman-teman. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita itu luar biasa ya teman-teman. Begitu sayang Tuhan Yesus pada kita sehingga Tuhan mau turun dari surga mulia menjadi manusia, menderita dan mati untuk kita semua. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, yuk kita semua lebih sungguh-sungguh lagi sayang kepada Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kak Cecil, apa kabarnya Kak Cecil? Baik. Kakak Fania? Luar biasa Kak. Wah, hari ini siap memuji Tuhan? Yuk ambil sikap yang baik, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami mulai memperingati hari di mana Tuhan Yesus sudah mati untuk kami semuanya. Karena Tuhan Yesus sayang kami. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu membawa yang terbaik untuk Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan hari ini? Yang siap kamu adik mau dengar tepuk tangannya dulu dong dari kakak-kakak. Goyangin badannya
adik-adik, siapa yang tahu kita semua berharga di hadapan Tuhan? Yang tahu kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus ya. Goyang-goyang badannya Kak. Yes. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa Indonesia agar bebas dari COVID-19. Tuhan juga tolong bangsa Indonesia agar bebas dari krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBI Jazz, Tuhan, agar Opa Niko dan Opa Ferry umur panjang dan Tuhan pakai untuk rencana Tuhan. Tuhan juga tolong agar gereja kami tidak pindah-pindah dan juga untuk Pentakosta ketiga. Tuhan juga tolong untuk sekolah kami Tuhan, agar teman-teman kami dan guru-guru kami Tuhan, agar kita dapat melakukan online school dengan baik Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami Tuhan berkati, dan juga Tuhan supaya kami lebih fokus dalam memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan. Amin. Adik-adik, ambil sikap yang baik, kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Hari ini, mari undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Jadikan dia Tuhan, jadikan dia sahabat, jadikan dia Bapamu. Bapa yang memelihara setiap kita hari lepas hari. Bapa yang begitu mengasihi, bahkan memperhatikan kehidupan kita. Mari naikkan penyembahanmu bersama-sama. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita hari ini, adik-adik. Indiaralarapaya, shikinalarapaya, sandaralalarapaya, ralarapal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 alarap
Hari ini masuklah ke dalam hati setiap kami Tuhan. Jadilah sahabat kami, jadilah Bapa dan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami merindukan setiap kami hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhan. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita nyanyi Yesus bersama. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya
Yesus sahabat. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena Engkau begitu mengasihi kami semua, Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
hari ini Tuhan Yesus sudah mati buat setiap adik-adik dan datang lebih dekat kepada Tuhan, datang lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini kami belajar berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati buat setiap kami. Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kami karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Ini kami Tuhan. Ini rarapaya shikirarapaya sandararapaya shikirarapaya sandararapaya rarapaya shikirarapaya sandararapaya shikirarapaya sandararapaya rarapaya. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jadilah sahabat kami. Jadilah Tuhan jadi Allah-Allah buat setiap kami. Sesungguhnya kami gak bisa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah ya sayang kami. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, ini penyembahan kami, ini ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
apa kabar? Udah siap mendengar firman Tuhan? Kalau udah siap, satukan hati, lipat tangannya, fokus sama Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini aku mau dengerin firman. Tuhan kasih aku urapan, biar hikmat Tuhan turun, menjelaskan. Lalu Tuhan bikin aku konsentrasi. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, semuanya bisa masuk dalam hatiku. Dan biarlah kiranya saat firman sedang dibagikan, pemulihan terjadi, sukacita terjadi, damai sejahtera yang melampaui akal turun. Dan urapan Tuhan yang tidak terhingga dari Roh Kudus beserta. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Nah, kakak ingat satu lagu. Lagunya udah lama, tapi kira-kira lagunya begini nih ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus. Kenapa sih kakak nyanyi lagu itu? Aku udah gak kenal kak lagunya. Gak apa-apa. Yang penting kamu tahu ayatnya di mana. Matius 16 ayat 24. Ngomongnya gimana sih? Barang siapa yang mau mengikut aku. Akunya siapa? Bukan Kak Cynthia, mengikut aku, Tuhan Yesus. Maka dia harus ngapain ya? Menyangkal dirinya, angkat salibnya, pikul, lalu mulai mengikut Yesus. Tunggu dulu. Maksudnya menyangkal apa Kak? Menyangkal diri artinya apa Kak? Nggak mau ngakuin diri sendiri? Bukan Dek. Artinya menyangkal diri yaitu cara hidup kamu nggak bisa cara hidup sendiri mau-maunya sendiri. Tapi harus dengan cara hidupnya Tuhan. Dan karena yang dipikul itu salib Kristus, maka kita harus ikut cara hidupnya seperti cara hidup Kristus. Gitu maksudnya. Paham? Paham. Oke. Nah yang berikutnya, kakak mau jelasin nih. Pada waktu kita mengikut Yesus, berarti cara hidup kita, hati kita, semuanya terpaut sama Tuhan. Semuanya fokus sama Tuhan. Nah, kakak mau cerita nih. Ceritanya nih, ada 2 orang sahabat. Yang satu namanya Jojo. Yang satu namanya Christian. Jojo sama Christian sama-sama cinta Tuhan. Jojo sama Christian itu cinta banget sama Tuhan. Dua-duanya nih suka berdoa, suka memuji nyembah. Kayak kamu kan? Iya. Suka apa lagi? Ini loh yang hebat. Suka bersaksi. Mereka berdua nih maunya tuh bersaksi. Wah hebat banget. Mereka temenan karena mereka satu gereja jadi akrab. Tapi tiba-tiba toeng. Pandemik terjadi. Dunia semua diliputi oleh kekelaman. Kekelaman maksudnya apa? Iya kan, nggak ada yang boleh keluar rumah. Kerjanya nggak boleh, dibatesin tempatnya, jaraknya diatur. Sekarang juga gitu kan, masih ada protokoler kesehatannya. Ada yang mesti di-swab, ada yang mesti jaga jarak. Nggak boleh deket-deket kalau ngomong, yang pasti pakai masker. Nah itu kan hal-hal yang terjadi di masa pandemik. Akibatnya, klik. 2 sahabat ini menghabiskan waktu di rumah. Nah, Jojo itu anaknya pintar. Jojo itu anaknya suka sekali main game. Dia itu kalau udah main game suka kadang-kadang lupa waktu. Nah, yang gak enaknya nih dari Jojo ya. Jojo itu maunya untung terus. Maunya tuh yang menghasilkan uang banyak, maunya yang untung.
Maka dia bilang, kalau gitu di masa pandemik ini, kalau aku mau tetap bersaksi, aku mau tetap cari jiwa, aku jadi gamers aja. Aku bisa ketemu sama teman-teman di game online. Sambil nanti aku bersaksi. Yes, mengikut Yesus, keputusanku. Kan aku pikul salib. Jadi Jojo masih tetap doa nggak? Masih. Baca Alkitabnya? Masih. Nyanyi nyembahnya? Masih. Doa? Masih. Wah, tapi dia main game juga. Apa yang terjadi? Next. Lama-lama, waktu dia lagi main game. Wah, dia mulai asik tuh sama gamenya. Dia mulai lupa. Kan awal-awal main game itu sebenarnya ya dia kepengen bersaksi sama teman-teman yang ngegame bareng. Maksudnya sih itu. Tapi lama-lama nih dia malah asik sama gamesnya karena kan ada bonus-bonusnya. Kalau bisa mencapai level ini, keuntungannya dapat yang ini. Waduh, dia jadi akhirnya lebih asik nguber bonusnya. Dia lupa loh. Yang gawatnya lagi, tahu nggak apa? Kakak bisikin, deketan. Kakak bisikin ya. Jojo, demi main game. Denger gak? Demi main game nih. Jojo sampai ngutang loh. Karena kan mesti beli ini, beli itu yang ada di gamenya. Jojo kehabisan uang. Mau minta mamanya, pasti ntar diomelin. Mau minta sama papa, apalagi. Oh, jadi Jojo tuh pinjem temennya. Akibatnya apa? Utangnya banyak. Tapi dia nguber games karena dia lagi ikut kompetisi. Kalau apa nggak menang nanti kalahnya lebih banyak lagi. Nggak dapet untung. Makanya dia fokus main gamenya. Dia lupa loh. Katanya dia mau bersaksi. Katanya dia mau pikul salib. Katanya dia mau ikut Yesus. Tapi dia mulai asik. Itu si Jojo. Kalau Christian gimana? Hampir lupa. Ada Christian. Christian nih orangnya suka bergaul. Dia kalau bergaul temannya banyak. Cita-cita Christian sebenarnya cuma satu. Pengen terkenal. Jadi apa yang dia buat? Dia bilang ini, aku ngegame gak hobi. Tapi aku seneng banget kalau aku bisa punya banyak teman. Gimana caranya ya? Main medsos udah banyak. Aku ngevlog aja Jadi nih dia mulai cari konten-konten ngevlog sana. Hai guys, ngevlog sini. Tahu nggak aku lagi di mana? Wah, kontennya tuh mulai banyak. Lalu dia bilang, tujuan saya jadi ngevlog adalah saya pengen bersaksi supaya semua yang lihat saya punya konten itu diberkatin. Sekaligus saya bisa jadi saksi. Wah, dia senang banget tuh. Dia mulai berburu konten. Lama-lama lagi asik berburu konten. Kan ada komen-komennya kan. Wah, waktu di komen dia lihat komennya. Oh oke. Kalau gitu aku gak boleh lebih harus begini ya. Aku harus begitu ya. Lama-lama nih dia lebih sibuk ngikutin apa kata komen dibanding apa yang harus dikonten. Akibatnya apa? Lama-lama Christian mulai ganti tampilan. Dari anak yang
tampilannya biasa-biasa aja. Sekarang mulai ditrendiin. Set. Nggak lama ada yang bilang, kamu lebih ganteng deh kalau kamu pasang sedikit aksesorisnya. Aku kan laki-laki, masa pasang aksesoris? Tapi kan biar keren. Oke, ting. Kayaknya lebih keren lagi deh kalau rambut kamu tuh diwarnain. Ya benar juga ya. Warnanya apa ya? Cari yang keren. Wah, tampilannya berubah. Lalu dia mulai lagi cari konten. Set. Lama-lama nih, dibilang begini, Christian, ada temennya lo yang ngomong, jangan terlalu rohani dong. Kamu kalau terlalu rohani tuh jadi culun deh. Jangan yang kayak gitu. Ini kan katanya kamu mau bersaksi. Jadi jangan yang terlalu apa-apa tuh Tuhan, apa-apa Tuhan, GBU gitu. Oh iya deh, oke. Dia mulai kurangin. Mula-mula sih niatnya bagus. Mau bersaksi. Lama-lama nih dia mulai ikut apa kata orang. Lama-lama dia mulai ikut apa yang dikatakan oleh orang. Cara pikir orang, penilaian orang. Akhirnya Christian bukan lagi orang yang pikul salib, menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Udah gak gitu lagi. Dia jadi lebih fokus apa kata orang. Supaya yang jadi followernya banyak. Yang jadi viewersnya banyak. Itu akhirnya fokusnya si Christian. Satu hari ada seorang kawan lama. Itu upload foto Christian lagi dia ikut acara retret. Mereka berdua tuh di foto lagi berdoa. Lalu temannya upload, temannya bilang, masih ingat gak lo? Kita pernah retret bareng lo. Waktu Christian lihat, orang komen semua. Oh, ternyata kamu Kristen ya? Oh, ternyata kamu dulu ke gereja ya? Wah, kamu culun amat dulu. Hahaha, aneh mukanya. Waktu baca itu, Christian jadi ngapain? Tambah malu, tambah kesel. Christian bilang, ini siapa sih nih yang upload nih? Waduh, ini keterlaluan nih, bikin malu. Dia lagi bingung karena ini. Mestinya jangan upload gini, kesel dia, hatinya gak enak, gak terima. Sementara Jojo lagi pusing cari duit buat bayar utang. Telepon sana, temannya semua tutup. Dia banyak diblokir. Telepon sini nggak bisa, WA situ nggak bisa, nggak dijawab. Dia takut ngomong sama papa mamanya. Satu kali ada temennya dari game lain itu yang dia kenal bilang begini, oke, saya bayarin kamu deh. Wah, itu. Tapi dengan syarat. Kamu nggak boleh sebentar-sebentar ngomong begini. God bless you. Emang kenapa? Norak, tau nggak? Norak. Kalah aja GBU. Ngapain sih lu? Kalau mau fokus. Jangan tanggung kayak gitu dong. Kalau lu mau, ku bayarin utang lu. Lunas. Tapi lu mesti main. Ganti bayar. Kalau menang, mesti menang. Kalau menang, balikin uangnya. Iya juga. Oke. Aku akan fokus, dia bilang. Lama-lama nih, Jojo, dia udah sama sekali. Demi dapat untung, demi melihat kemenangan. Jojo ngapain? Dia memutuskan untuk tinggalin doanya. Itu udah pasti. Yang kedua dia tinggalin apa? Udah pasti deh, baca Alkitabnya. Itu udah pasti. Dia tinggalin apa lagi?
Gak bakal dia ada pujian penyembahan karena lagi main dia selalu ngomongnya, wah dasar kurang ajar. Ngomongnya udah mirip kayak teman-temannya semua. Apalagi dia udah gak ibadah. Mana bisa sempat ibadah? Orang lagi kompetisi. Dia udah sama sekali tinggalin Tuhan. Dia sudah tidak menyangkal diri. Menyangkal diri apa tadi ayo kakak bilang? Hidupnya harus serupa Kristus. Itu hidupnya udah pakai cara sendiri. Udah gak mirip-mirip Kristus lagi. Udah mau bawa mana, mau bawa caranya aja, menang-menang caranya aja. Tapi apa yang terjadi dengan Christian? Dia masuk kamar. Dia buka HP-nya, dia matiin. Dia tutup semua laptopnya. Semua kamera dia matiin. Dia ingin, aku kesal. Kenapa aku begini? Siapa sih itu orang? Aku kan malu. Lihat tuh, viewers aku kan pasti turun. Aku kan pasti dinyinyirin netizen. Nangis dia. Wah, lagi dia dalam keadaan sedih ya. Tiba-tiba dia ingat. Mengikut Yesus keputusanku. Dia ingat lagu lama tapi dia diemin nangis. Lagunya terngiang terus. Mengikut Yesus keputusanku. Dia ingat lagi. Mengikut Yesus. Dia pikir, iya ya. Dulu kan aku bikin vlog. Maksudnya bersaksi kan. Sekarang aku jadi seperti ini. Aku kok jadi lupa ya. Nangis dia. Terus dia bilang, Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Ampuni aku. Wah, tanpa Christian sadar, Kristus datang kembali dalam hidupnya. Kristus mengambil kembali miliknya. Christian bilang, aduh aku hampir menyangkal engkau. Hidup dengan caraku. Hidup dengan cara orang lain. Hidup dari perkataan orang. Hidup dari cara pikir orang. Sekarang aku mau ikut engkau lagi. Wah, itu Christian. Bagaimana dengan Jojo? Waktu Kristus datang kembali, Kristus mau, Yesus mau loh seperti dulu lagi dengan Jojo. Tapi Jojo memilih untuk apa? Come on, jangan ganggu. Saya lagi berkompetisi, oke? Jangan ganggu. Saya mau main, saya mau menang. Saya nggak peduli apapun kecuali saya menang dan dapat untung. Dapat untung, dapat untung. Sedih ya. Coba kita lihat kira-kira nih apa yang akan terjadi. Pada waktu itu firman Tuhan berkata, orang yang benar, orangku yang benar, artinya yang dibenarkan, akan hidup oleh iman. Kalau dia mundur, nggak mau kenal Kristus lagi, cara hidupnya nggak mau seperti Kristus lagi, nggak mau diatur sama Kristus. Tuhan bilang gini, aku tidak berkenan. Lalu firman Tuhan ngomong begini lagi deh. Sebab Christian, kamu ini bangsa yang terpilih, dipilih. Kayak kamu loh dek. Kayak kamu nih, iya. Kamu tuh dipilih loh, dipilih. Artinya tuh ada banyak terus dipilih gitu. Kamu dijadikan imam, artinya apa? Dijadikan orang-orang kudusnya Tuhan. Kamu sampai dikumpulin menjadi satu bangsa yang kudus. Supaya lewat kamu, orang-orang di sekitar kamu juga dikuduskan. Bahkan disebut kepunyaan Tuhan. Oh, kepunyaan tuh artinya nih milik atu-atunya dek.
nggak akan dilepas, punyanya Tuhan. Supaya apa? Supaya pada waktu kamu diangkat, kamu dikuduskan, diurapi sebagai imam, diberikan kuasa, maka kamu akan memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib bukan dengan cara kamu, bukan dengan cara pikir kamu, tetapi dengan cara pikir dari Tuhan. Sebab perbuatan-perbuatan yang kamu harus beritakan itu besar, Dek. Nggak bisa pakai cara pikir kita. Harus minta hikmat. Sebab pada waktu kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, disertai hikmat, maka kamu harus tahu, kamu yang dipanggil dari kegelapan, ditarik kepada terangnya yang ajaib. Supaya semua orang yang melihat hidup kamu, Dek, mereka akan ikut. Bukan ikutin kamu, ikutin Kristus yang memberikan kamu, mengangkat kamu dari gelap menjadi terang. So, dengar baik-baik. Mengikut Yesus artinya apa? Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Tidak boleh hidup dengan cara sendiri. Harus terima kasih karunia Tuhan, keselamatan asalnya dari Dia. Dan kita hidup dengan cara seperti yang Kristus mau. Siapa di sini? Di masa Jumat Agung ini. Seperti Kristian, enggak meninggalkan Kristus. Kristus panggil kamu hari ini untuk ingetin kamu bahwa ada hari-hari terbaik yang Kristus mau terjadi dalam hidup kamu. Yang mau boleh angkat tangannya. Tutup matanya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, untuk adik-adikku ini Tuhan, saat mereka menyaksikan hal ini, Engkau berikan kepada mereka ketetapan hati yang sama seperti pada masa Engkau bertemu dengan mereka pertama kali. Kasih mula-mula turun melalui penderitaan-Mu Tuhan. Kasih mula-mula dan kuasa mula-mula itu turun atas mereka. Memampukan mereka untuk kembali. Tidak meninggalkan Engkau. Tidak menyangkal Engkau. Demi keuntungan. Demi apapun. Tapi mereka kembali. Menemukan Engkau lagi. Mendapatkan hati-Mu lagi. Urapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa dari Roh Kudus turun. Turun. Tetap atas kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima. Terima, Dek. Kasih yang mula-mula turun. Sempurna atas kamu. Terima. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku menyerahkan Tuhan, adik-adikku, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengucap syukur sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbj.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita sama-sama minta berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita ke atas, kita arahkan hati kita ke Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, mengandalkan Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.